Makalah yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli. Husnut tawaddudi, baiknya kasih sayang, berkasih sayang. Ayil mahabbati, artinya mahabbah, ilan nasi, terhadap sesama. Iku nisful akli, adalah separuh daripada akal. Maksudnya akal sehat, akal sing waras. Kama rawa, sebagaimana telah menceritakan Ibnu Hibban, yaitu Ibnu Hibban, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, mudaratun nasi shadaqatun. Ini pertamanya, mudaratun nasi shadaqatun, artinya bersikap kasih sayang, ramah tamah, lemah lembut terhadap sesama, itu sedekah. Ai mulatafatun nasi, artinya bersikap lemah lembut terhadap sesama, baik bil qoli, dalam bentuk ucapan, wal fi'li, atau dan perbuatan, yusabu, itu diberi pahala, alaiha, atas yang melakukannya itu, sawabas shadaqati, sebagaimana pahalanya sedekah. Ini yang pertama. Untuk melakukan ini tentu butuh ilmu. Tidak, ya bisa saja semua orang melakukan, tapi kalau didasari ilmu tentu akan lebih mantap. Artinya berkasih sayang kepada sesama, kasih sayang lemah lembut, sikap yang ramah terhadap sesama, entah itu dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Kadang ucapannya wong gak pati duwe gunem, sikapnya yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang lemah lembut. Itu juga bisa dibuktikan melalui perbuatannya. Karena banyak nilai-nilai mulia yang bisa kita dapati dari berinteraksi dengan sesama. Makanya sampai Nabi ngendikane, senyum terhadap sesama itu juga bernilai sedekah. Andaikan kita sudah nggak bisa memberi sesuatu apapun, mau kasih uang juga nggak punya uang, mau bantu tenaga nggak bisa, pemain nuturi ya raiso, ya sudahlah, senyum saja, murah senyum, itu sudah termasuk sedekah. Artinya interaksi sesama ini ya, banyak nilai-nilai mulia yang bisa didapat dari itu. Makanya dalam takaran tasawuf pun ya, atawaddudu ilan nas ikut juga termasuk ibadah yang menuju pada Allah. Karena manusia ini jalan menuju pada Allah. Artinya berbuat baik terhadap mereka. Karena orang yang khalwat, yang menyendiri itu setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, sehingga nilai-nilai yang mesti ditinggal, kayak nilai bersedekah, silaturahim, senyum, dan macam-macam, itu dia berani tinggalkan asal mendapatkan sesuatu yang lebih mulia, lebih tinggi pada saat khalwatnya itu.
Kalau tidak ada pertimbangan begitu, yang mending ya kita berinteraksi kepada sesama aja. Karena dari situlah kita juga mendapatkan jalan menuju kepada Allah atau ridha Allah. Wa kana min mudaratihi, sementara di antara kasih sayang atau pelamah tamahnya Nabi, yaitu annahu la yadummu ta'aman wa la yanharu khatiman wa la yadribu imra'atan. Ini sikap yang pernah ditunjukkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi itu selamanya nggak pernah mencela makanan. Andaikan ada makanan yang mungkin sesuatu saat nggak cocok dengan beliau, mungkin ditandai dengan makannya sedikit, tapi nggak sampai mencela, apalagi gerutu, wah pedes banget Pak saat ini. Nah, ini nggak pernah Nabi begitu. Nah, awak dewi kan hari-hari masakan kok koyong ini, ya kan? Terus wala yanharu khatiman, Nabi nggak pernah membentak pembantu, tidak pernah membentak, bahkan suara keras itu nggak pernah. Nah, wala yadribu imra'atan, dan Nabi nggak pernah memukul perempuan, nggak pernah, maksudnya istri-istri belum, nggak pernah. Jadi ya paling ya menasehati. Itu yang telah ditunjukkan oleh Nabi, sikap ramah tamahnya sampai segitu. Terus di sini dikasih tafsiran wal mudaratu itu apa sih? Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajliddin aksul mudahanah. Mudarah itu mudarah itu artinya gini, yaitu meninggalkan dunia, maksudnya nilai-nilai dunia itu untuk nilai agama, demi nilai agamanya. Jadi kepentingan atau keuntungan atau kepuasan sing sifatnya duniawi itu dikalahkan guna mendapatkan nilai dalam agamanya. Nah, mudarah ini lawan katanya mudahanah. Mudahanah itu biasa diartikan penjilat, pencari muka, ya pokoknya pegawai wong munafik. Ini mudahanah. Sebaliknya itu. Terus yang kedua, wa husnus su'ali lil ulama'i nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan yang bagus lil ulama'i, kepada orang-orang alim, iku nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Karena apa? Li'annal ilma yahsulu bih, karena ilmu bisa didapat karena lantaran bertanya. Ini pembahasan pertanyaan ini kan kemarin juga kita bahas. Artinya bertanya itu bisa jadi ya dengan cara mendengar. Dengan mendengar nanti sudah tahu. Atau memang secara langsung mengajukan pertanyaan. Wa husnus su'al. Jadi bagusnya pertanyaan terhadap para alim tentang hal yang tidak ia ketahui, maka itu sudah separuh daripada ilmu. Karena kebanyakan ilmu itu bisa didapat karena suka bertanya atau gemar bertanya, enggak sungkan, artinya tetap dalam koridor ta'adub, tata krama tetap, adabiah terhadap guru, kepada alimnya, kepada ustadznya, tetap, namun tidak sungkan-sungkan mengambil ilmu, bertanya tentang ilmu terhadap siapapun yang ia inginkan. Wa husnut tadbir, baiknya
perencanaan atau tadbir itu apa ya, program. Iku nisful ma'isyati, separuh daripada sumber kehidupan. Maksudnya sumber kehidupan bukan kok berarti yang berkenaan dengan roh itu. Maksudnya pengupo jiwa itu, sumber kehidupan. Maksud husnul tadbir itu bagus manajemen. Manajemen. Yang dimaksud di sini ijra'ul umuri ala ilmil awaqib, yaitu melaksanakan segala urusan sesuai dengan ilmu yang berkenaan dengan itu. Kayak memanage keuangan, ya sesuai dengan kebutuhan. Itu sudah sebagian daripada kehidupan. Karena sesuatu kalau tidak dimanage dengan baik, maka hasilnya akan tidak baik pula. Bahkan banyak yang mengecewakan. Ada sebuah ungkapan, sesuatu yang benar tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan dengan sesuatu kebatilan yang dimanage dengan baik. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Itu artinya perkara hak yang tidak dimanage dengan baik maka akan dikalahkan dengan sesuatu batil yang diprogram dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, ini memprogram sesuatu itu sudah bagian separuh daripada ma'isyah kita, kehidupan kita. Andaikan uang kita banyak, kalau nggak dimanage ya akan sia-sia. Keluarnya itu banyak yang sia-sia. Tapi kalau rezeki kita umpamanya pas-pasan dengan dimanage dengan baik, ya, maka akan membantu. Dalam arti ternyata dengan rezeki itu dia bisa hidup. Banyak orang yang mendapat rezeki yang lebih dari itu merasa mengeluh, seakan-akan kehidupannya nggak bahagia, nggak senang. Nah, karena itu ini apa ya, pembelajaran bagi kita. Semuanya memang perlu di manage, diatur dengan baik, diprogram dengan baik, supaya hasilnya juga